Hari baik. Saudara-saudara, tentang Pentakosta, salah satu hari raya gereja yang juga besar, walaupun tidak sebesar hari raya Natal atau hari raya Paskah. Tetapi Pentakosta itu melengkapi dan menyempurnakan hari raya Paskah dan dirayakan sebagai penutup masa raya Paskah yang dirayakan selama 96 atau 97 hari sejak Rabu Abu. Pentakosta adalah hari panen dari tradisi orang Yahudi yang kemudian diadopsi dan diadaptasi oleh gereja pada abad ketiga. Orang Yahudi tidak menyambungkan Paskah dengan Pentakosta. Kedua hari raya ini terpisah, punya penekanan masing-masing. Namun kemudian dengan adaptasi gereja menyambungkan hari raya Paskah dan hari raya Pentakosta menjadi suatu rangkaian yang panjang. Tetapi maknanya sama. Makna yang pertama, dia sebagai pesta panen, sebagaimana orang Yahudi. Pesta panen dari menanam benih gandum selama 7 pekan. Pada pekan yang ke-7, yaitu hari ke-49, gandum dipanen. Maka pada hari ke-50, dari situ kata Pentakosta digunakan, orang berpesta. Nah, gereja mengadakannya pada hari ke-50 itu, hari raya Pentakosta. Jadi ada pesta panen. Makanya gereja merayakan pemberikan persembahan syukur tahunan, memberikan unduh-unduh, memberikan banyak hal berkat Tuhan selama 1 tahun itu kepada gereja, dan gereja mengolahnya untuk perdamaian dunia. Yang kedua, hari raya Pentakosta juga diperingati sebagai hari berdirinya gereja secara ekumenis, karena pada waktu itulah gereja dinyatakan atau diyakini oleh gereja sebagai terbentuknya gereja, terbentuknya eklesia, yaitu ketika umat dikumpulkan, dipanggil, lalu dipanggil juga keluar untuk memberitakan. Nah, ini teologi Lukas, sebagaimana kesaksian para rasul. Lukas, salah satu teologi Lukas adalah menyatakan keberadaan gereja itu adalah memberitakan kabar baik. Kabar baik yang Lukas beritakan seperti apa? Yang gereja beritakan menurut Lukas adalah kabar baik yang memulihkan. Nah, ini diceritakan pada Lukas, pada Kisah Para Rasul 1. Ketika Tuhan hendak meninggalkan para murid, para rasul punya kerinduan untuk Tuhan memulihkan keadaan bagi umatnya. Maka pemulihan itu menjadi pesan penting sebagai pemberitaan kabar baik, pemberitaan Injil menurut Lukas. Maka berbuah menyatakan karya Allah yang maha besar melalui pengertian yang didengar oleh orang-orang di sekitar para rasul ketika para rasul menceritakan perbuatan Allah dengan berbagai bahasa yang bisa mereka mengerti, yang berbagai bangsa bisa mengerti bahasa mereka. Itu adalah memulihkan. Dan memulihkan berbuah merupakan satu tema besar sebagai pengutusan gereja. Jadi Pentakosta mengingatkan kita bahwa kita diutus, gereja diutus, bukan hanya untuk berbuah, tetapi juga memulihkan. Memulihkan dengan segala macam hal. Memulihkan penolakan gereja terhadap kaum yang dimarginalkan. Memulihkan gereja bagi orang-orang yang selama ini terstigma hidupnya. Memulihkan bagi orang-orang yang selama ini dipandang rendah, dipandang hina. Dan pemulihan itu membuat mereka dimuliakan. Dan memuliakan mereka berarti memuliakan Allah. Jadi berbuah
menurut tradisi Lukas melalui kisah Pentakosta ini adalah memulihkan hubungan gereja, hubungan Tuhan dengan dunia. Hari baik.